Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwan Mursali dari kelas D, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau akan membuat sebuah mini vlog mengenai perkembangan pada individu, yang mana tugas ini merupakan tugas dari Ibu Mutia sebagai dosen pengampu di mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, sebelum lanjut ke videonya, saya akan membahas terlebih dahulu macam-macam kategori perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu, yang meliputi perubahan-perubahan tubuh seperti pertumbuhan otak, pertumbuhan tinggi badan, dan pertambahan berat badan. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Menurut Williams dan Susanto, perkembangan kognitif merupakan cara bagaimana seseorang bisa memecahkan suatu masalah dengan melihat dari cara orang tersebut melakukan sesuatu. Yang berikutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah kemampuan dari individu dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada masyarakat atau kelompok. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah suatu perubahan progresif organisme. Dalam konteks ini adalah remaja awal yang telah mengalami masa pubertas, mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingan dan mengekspresikan emosinya baik dalam tingkah laku atau tidak. Berikutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di dalam kehidupan anak yang berhubungan dengan tata cara, kebiasaan, adat, tingkah laku atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Yang terakhir ada perkembangan agama. Perkembangan agama adalah bisa dikatakan merupakan suatu proses yang dilewati oleh seorang untuk mengenal Tuhan. Baik, karena berhubung saya sudah menghubungi seseorang yang bisa dapat saya wawancarai dan orang itu sudah menunggu saya di sana, langsung saja. Baik, di samping saya sudah ada narasumber yang bisa saya ambil informasi atau data dari dirinya mengenai perkembangan yang terjadi pada dirinya. Bisa diperkenalkan dulu namanya, umur, dan alamatnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fadlianako. Usia saya saat ini 19 tahun. Alamat Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualeo. Kegiatan Tiara saat ini sedang apa? Untuk saat ini saya masih seorang mahasiswa. Oh, mahasiswa. Kira-kira Tiara kuliah di kampus mana dan jurusan apa? Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Gorontalo, jurusan keperawatan. Kira ya. Jadi Tiara sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Siap? Yakin? Yakin. Oke. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Berapa tinggi badan Tiara saat waktu masih duduk di bangku SMP atau SMA? Kira-kira tinggi badan saya pada saat saya SMP itu berkisar pada 145 sampai 150 cm. Apakah ada perbedaan dengan tinggi badan tersebut dengan tinggi badan Tiara yang sekarang? Iya, saya rasa ada, karena pada saat saya SMP tinggi badan saya itu berkisar pada 145 sampai 150 cm
Oke, baik. Tadi kan mengenai tinggi badan. Sekarang mengenai berat badan. Apakah berat badan Kak Tiara dari waktu ke waktu itu ada perbedaan? Ya, ada. Contohnya pada saat saya SD, berat badan saya itu berkisar di 37 kg, SMA di 50 kg, dan sekarang sudah berada di 55 kg. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dalam hal berteman, apakah Tiara mudah mengingat orang? Ya, saya mudah mengenal orang. Jika ada seseorang yang memicu masalah pada Tiara atau seseorang yang mencari masalah dengan Tiara, apa yang akan Tiara lakukan? Mungkin saya tidak akan berdiam diri dan saya akan melakukan hal yang sama yang telah seperti apa yang telah dilakukan ke diri saya sendiri. Oke, apakah Tiara mudah bergaul dengan seseorang dan seseorang itu bisa dikatakan berlawanan jenis dengan Tiara? Ya, bisa dikatakan saya mudah bergaul dengan lawan jenis saya. Akan tetapi saya juga masih bisa menjaga jarak dengan lawan jenis tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Tiara mudah mengingat suatu informasi? Jika informasi tersebut dapat dikatakan dalam skala kecil, saya masih bisa mengingatnya. Akan tetapi informasi tersebut sudah terlalu banyak, saya tidak akan bisa mengingatnya lagi. Mungkin saya orangnya pelupa. Oke. Bagaimana perspektif Tiara mengenai bahagia? Bahagia itu ketika saya diberikan barang berharga oleh seseorang yang dapat dikatakan penting di dalam hidup saya. Kira-kira seseorang yang menurut Tiara penting di hidup Tiara itu siapa? Mungkin orang tua. Apa yang akan Tiara lakukan atau yang Tiara rasakan ketika ada suatu masalah besar yang datang secara tak terduga di dalam hidup Tiara? Yang saya lakukan ketika ada masalah yang tak terduga datang ke hidup saya, berbeda dengan saya masih kanak-kanak. Ketika saya mendapatkan sebuah masalah, saya akan lebih sering marah dengan emosi yang masih bisa dikatakan belum stabil. Berbeda dengan sekarang, ketika saya memiliki masalah, saya akan menerimanya dengan hati yang ikhlas, karena saya berpikir setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Tiara memandangi seseorang yang lebih tua dari Tiara? Mungkin saya akan lebih menghormati dan menghargai seseorang tersebut, karena jika hal tersebut berbalik ke diri saya akan sedikit kecewa dan tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Tiara percaya dengan adanya eksistensi dari Tuhan? Jika pada sekarang ini saya percaya dengan adanya eksistensi Tuhan, berbeda pada waktu saya masih kecil. Saya cuek dengan hal tersebut. Bahkan saya sempat berpikir untuk apa mengimani sesuatu yang tidak dapat dilihat. Tetapi dibandingkan dengan sekarang ini, saya sudah sadar dan mempercayai adanya eksistensi Tuhan karena berkat ajaran orang tua saya, guru-guru, dan eksternal lainnya. Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih kepada Tiara yang sudah menyempatkan dirinya untuk memberikan beberapa informasi atau data mengenai perkembangan yang ada pada diri Tiara. Sekali lagi, terima kasih banyak.